Bacaan Injil Lukas 9, 51-56, Selasa, 27 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 9, ayat 51 sampai ke 56. Yesus dan orang Samaria. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Yesus Kristus tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seringkali kita mendapat masalah dalam kehidupan kita, dan kita berpikir untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Mengatasi masalah tanpa masalah adalah keinginan setiap orang. Sayangnya, kita sering menciptakan masalah baru karena salah menangani masalah sebelumnya. Seperti contoh kedua murid Yesus, Yohanes dan Yakobus, sangat marah ketika melihat orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Contoh seperti ini sering terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak menerima karena tidak sepaham dengan kita, sehingga kita berbondong-bondong untuk berdoa mencelakai orang yang tidak sepaham dengan kita. Doa mereka tidak menyatakan kewenangan Tuhan dalam menghukum, tetapi didorong oleh amarah, sehingga apapun doa kita, berapapun banyaknya orang berdoa, namun dengan dasar amarah, Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Teguran Yesus kepada kedua muridnya tidak berarti bahwa ia menyetujui perbuatan orang Samaria yang menolaknya. Tetapi, di balik sikapnya itu, Yesus memberikan teladan dalam mengatasi permasalahan. Kedua murid diajar untuk melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar bersedia menjalani kesulitan. Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang akan menjadi bagian penderitaan Yesus sebelum mati di salib. Para murid juga akan mengalaminya. Kita pun mengalaminya saat ini, dibenci, dihina, dan ditolak. Tidak hanya manusianya saja, tetapi tempat ibadah pun ditolak. Inilah bagian dari pengikut Kristus, menjadi bagian penderitaan Yesus sebelum mati di salib. Yesus Kristus tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Yesus mengajarkan kesabaran, kasih, dan kebaikan kepada semua muridnya dan kepada kita pengikutnya. Nas ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah. Kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menggumuli permasalahan, apalagi memakai kuasa rohani secara salah sebagai solusi dangkal mengatasi permasalahan. Gunakan hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia mengalami tantangan pelayanan dengan penuh sukacita tanpa menimbulkan masalah. Karena ajaran Yesus inilah kita dihina, dibenci, ditolak, namun tidak marah. Karena kasih Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan mengikut dan melayani-Mu, agar banyak orang diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.